Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini saya ditemani oleh teman-teman dari IM Center. Ada Pak Dr. Ismail Cawidu, kemudian ada Dr. Alvan Alfian, dan ada Pak Usman. Ini Usman Marham, ini kakak saya. Nah, saudara sekalian, beberapa hari terakhir ini saya mendapat telepon dari beberapa teman yang minta penjelasan terkait dengan Pilkada dan Koalisi Indonesia Maju. Lalu kemudian saya berpikir bahwa kalau satu-satu wawancara itu tidak efektif. Dan oleh karena itu saya minta bagaimana kalau kita sekalian bareng. Dan kalau bareng tentu diskusinya semakin dinamis dan tentu juga banyak masukan-masukan yang bisa kita infokan kepada masyarakat. Nah, saudara sekalian, memang kalau kita ikuti perkembangan yang ada bahwa Koalisi Indonesia Maju dalam menghadapi pilkada ini ditandai dengan berbagai macam dinamika. Dan tentu bagi kita yang ada di KIM, merespon itu semua harus dilihat sebagai sebuah proses yang wajar. Ya, kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang Koalisi Indonesia Maju, visi dan misinya itu jauh ke depan. Dan salah satu ketua umum partai yang menjadi inspirator dan inisiator lahirnya KIM adalah Saudara Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Golkar, tentu bersama dengan ketua umum partai-partai yang ada. Ya, utamanya tentu Pak Prabowo, ya, sebagai Ketua Umum Gerindra sekaligus sebagai calon presiden pada waktu itu. Kemudian Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, dan Saudara AHY dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat, dan tentu juga masih banyak partai-partai lain yang baik yang baru resmi sebagai partai baru ikut pemilu maupun partai-partai yang sudah lama. Nah, saudara sekalian, kalau kita bicara tentang visi misi Koalisi Indonesia Maju yang saya katakan tadi jauh ke depan, yang diikat oleh 3 konsep. Yang pertama di situ adalah ada konsep keberlanjutan. Kemudian yang kedua adalah konsep Indonesia Maju. Dan yang ketiga adalah konsep Indonesia Emas. Nah, kalau kita memperhatikan 3 konsep itu, maka sebenarnya jangkauan cita-cita Koalisi Indonesia Maju yang kemudian disebut sebagai koalisi permanen itu sudah merancang suatu desain politik atau strategi politik ke depan, bagaimana koalisi ini memiliki umur panjang. Ya, paling tidak mengantarkan Indonesia menuju Indonesia emas. Lalu kemudian harapan ya panjang itu tadi memang melalui proses juga, dan salah satu bagian daripada proses itu adalah pilkada. Ini pilkada adalah merupakan suatu proses politik yang merupakan bagian daripada proses-proses politik yang didesain dan dilaksanakan oleh Koalisi Indonesia Maju. Idealnya saudara-saudara sekalian, dan sesuai juga dengan konsep atau sistem pemerintahan kita, sistem presidensial, yang mestinya ya itu adalah sistem kepartaian yang sederhana, tapi sekarang kan faktanya tidak. Akibatnya sudah diproyeksikan pasti kekuasaan terbagi. Ini beberapa kali saya sampaikan, kekuasaan terbagi. Nah, kekuasaan terbagi secara horizontal, menteri-menteri terbagi banyak ke semua partai yang masuk anggota Koalisi Indonesia Maju, dan tentu juga ada kelompok-kelompok profesional.
dan secara vertikal ke bawah itu juga semakin bervariasi. Ya, semakin bervariasi. Ya, bayangkan saja kalau misalkan pilgubnya itu ada 38 daerah, lalu kemudian di situ calonnya macam-macam, lalu kemudian yang terpilih juga gubernurnya beda-beda. Kalau di atas boleh presidennya dari Gerindra misalkan, tetapi ke bawah 38 ini macam-macam bisa terjadi. Dan bahkan bisa saja terjadi dari partai-partai yang tidak tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Apalagi kalau kita bawa lagi ke kabupaten kota. Kabupaten kota itu jumlahnya semuanya adalah 514, 98 kan kota. Ya, nah kalau misalkan ini juga terbagi ke bawah dan kabupaten kota ini paling dekat dengan rakyat, yang sejatinya keberadaan mereka itu adalah menjamin efektivitas pemerintahan Prabowo Gibran untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan. Tetapi apabila ini ada keragaman, tidak ada keseragaman dan lain-lain sebagainya, maka itu pasti akan mengganggu efektivitas pelaksanaan pemerintahan yang pada gilirannya akan mengganggu pelaksanaan efektivitas pembangunan nasional. Nah, oleh karena itu sejak dari awal komitmen Koalisi Indonesia Maju bahwa Koalisi Indonesia Maju harus solid menghadapi pilkada ini dan bertekad untuk memenangkan sebagian besar. Ya, kita juga harus realistis, tidak mungkin semua, tetapi sebagian besar, utamanya daerah-daerah strategis yang baik langsung maupun tidak langsung secara politik praktis itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kebangsaan kita. Nah, tetapi dari Koalisi Indonesia Maju telah berkomitmen bahwa apapun yang terjadi harus dibicarakan, harus dikomunikasikan dengan prinsip bahwa lebih baik kita berantem di dalam proses daripada nanti akhirnya kita saling salah menyalahkan. Nah, itulah sebabnya maka karena diskusinya agak panjang, komunikasinya juga agak alot beberapa daerah, sebutlah misalkan DKI Jakarta, sebutlah Jawa Barat, sebutlah kemarin Jawa Tengah dan lain-lain sebagainya. Ini agak alot. Kenapa? Karena memang ada berbagai kepentingan-kepentingan dan diskusinya panjang. Itu pasti. Kenapa? Karena prinsip tadi lebih baik berdebat dalam proses daripada setelah nanti akhirnya tidak ada perdebatan tetapi ujung-ujungnya kalah baru saling salah menyalahkan, dan ini bisa lebih fatal mengganggu keharmonisan dan keutuhan koalisi itu sendiri. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, maka kita di Koalisi Indonesia Maju melihat bahwa proses-proses politik tingkat lokal, karena ini baru tahap awal sebuah koalisi permanen ke depan. Ya, koalisi permanen ke depan yang jauh ke depan, 2045 Indonesia emas di situ, ini sudah jangkauannya ke sana. Berarti ini proses awal dibentuk pemerintahan, ada Jokowi dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Nah, karena itu kalau ada gesekan-gesekan, ada dinamika-dinamika yang ada, justru ini adalah merupakan suatu ya, justru kalau ada gesekan-gesekan, ada dinamika yang terjadi di dalam menentukan siapa yang menjadi paslon, itu justru merupakan suatu momentum. Ya, ini untuk momentum untuk semakin mendekatkan bahwa untuk membangun sebuah koalisi memang perlu proses, dan di dalam proses itu kenapa? Salonnya dimatiin, Bang. Audionya dimatiin dulu. Ya Allah. Kenapa no? Satu. Ya. Nah, saya ingin ulangi saudara sekalian. Jadi Koalisi Indonesia Maju itu memiliki visi misi ke depan, jauh ke depan, yaitu 2045. Dan karena itu perkembangan ya koalisi ini, bahwa ini ada Koalisi Indonesia Maju yang permanen. Jadi ada beberapa partai yang permanen ke depan yang sudah merancang bagaimana desain pemerintahan, bagaimana desain politik ke depan,
sehingga dapat dipastikan Koalisi Indonesia Maju ini dengan berbagai program yang ada mengantarkan Indonesia maju menuju Indonesia emas, dan posisi ketika Indonesia emas nanti itu sudah diproyeksikan, ya paling tidak Indonesia menjadi negara 5 besar ya yang memiliki kekuatan ekonomi. Itulah pikiran-pikiran yang ada. Nah, oleh karena itu maka sebagai sebuah koalisi yang baru dirancang sebagai koalisi permanen, lalu kemudian ada pilkada. Nah, pilkada ini adalah bagian daripada proses itu, dan karena itu Koalisi Indonesia Maju melihat bahwa gesekan-gesekan, perdebatan-perdebatan yang terjadi antara anggota koalisi dalam menentukan distribusi posisi di setiap pilgub dan pilkada kabupaten kota adalah sebagai sebuah momentum untuk memperkuat bagaimana proses demokratisasi di internal KIM. Nah, ini tekanannya di sini bahwa KIM tidak berarti penyeragaman, tetapi tetap menjamin adanya proses demokratisasi yang ditandai dengan perdebatan-perdebatan konseptual dalam rangka untuk salah satu di antaranya mendistribusikan posisi-posisi, lalu posisi-posisi ini nanti menjadi instrumen untuk melaksanakan konsep-konsep yang ada dalam rangka untuk menjamin efektivitas kepemimpinan Prabowo Gibran ke depan. Nah, itu cara pandang yang harus kita kembangkan, sehingga dengan demikian kalau terjadi perdebatan jangan secara serta-merta dilihat ini terjadi perpecahan, tidak. Apabila ada perbedaan di satu tempat lalu kemudian dianggap bahwa ada hubungan yang agak retak, itu tidak. Tetapi ini adalah momentum dalam rangka untuk membangun proses demokratisasi di internal KIM. Karena kita tidak ingin di KIM terbentuk sebagai sebuah koalisi permanen justru mematikan proses demokratisasi yang ditandai dengan perdebatan-perdebatan konseptual. Nah, lalu kemudian nanti bagaimana keluarnya setelah ini terjadi perdebatan konseptual, ya gesekan-gesekan, kalau dalam bahasa politik praktis, bahasa teman-teman wartawan, ada keretakan, bagaimana akhirnya? Nah, keluarlah beberapa kemungkinan. Yang pertama, di beberapa daerah satu kesatuan, dan bahkan di beberapa daerah insya Allah lawan kotak kosong. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah all KIM final. Sebutlah misalkan kalau jadi misalkan di Banten, calon di sebelah sana teman-teman dari Gerindra, Andra, ya kan? Kemudian calon di sebelah sini teman-teman dari Golkar itu saudara Airin. Berarti siapapun yang terpilih di sini adalah merupakan bagian keluarga besar Koalisi Indonesia Maju. Nah, tentu sikap-sikap politik pasca itu juga beda. Tetap kembali lagi satu dalam rangka untuk memastikan kesuksesan kepemimpinan Prabowo Gibran. Kenapa ini penting? Ya, jadi itu kita lihat. Jadi kota kosong lalu ada juga tentu kita bersaing dengan yang memang bukan anggota koalisi di beberapa daerah misalkan. Ya, jadi misalkan itu, tapi ini belum, itu masih kelihatan formulanya akan ke sana. Ya, sebutlah misalkan Sulawesi Selatan itu sudah ada ditentukan dari Gerindra dengan koalisi dengan Nasdem, lalu kemudian ada dari partai katakanlah dari PDIP kemungkinan, tetapi ini kan belum, masih di dalam proses, semua belum final. Ya, belum final. Kalau itu berarti kan di situ ada semacam pertarungan di situ dan lain-lain sebagainya. Sehingga nah dari simulasi yang ada ini maka sudah dapat diproyeksikan bahwa formula ya dari pilkada ini nanti itu sudah diproyeksikan seperti itu. Dan sekali lagi semua proses ini memang kita dorong bahwa di KIM ada perdebatan konseptual, dalam bahasa politik praktis ada gesekan-gesekan, dan inilah yang harus kita kehendaki, dan ini juga yang dikehendaki oleh Pak Prabowo, bahwa KIM ada sebagai sebuah koalisi permanen, tidak boleh mematikan proses demokratisasi substansial. Tidak boleh hanya mengedepankan demokrasi prosedural, tetapi demokrasi substansial. Apa itu? Perdebatan konseptual.
di situ ada nilai, di situ ada kualitas. Karena kita jamin bahwa hanya pemimpin yang berkualitaslah yang mampu melahirkan produktivitas. Dan produktivitas itu akan memberikan kemanfaatan kepada rakyat. Nah, kalau ini yang terjadi berarti tercipta sebagai sebuah sistem ada dua hal. Di satu sisi ada kekuasaan, di sisi lain ada konsep, ada gagasan, ada pikiran. Nah, untuk mendapatkan kekuasaan ini diperlukan konsep, diperlukan gagasan. Tapi untuk melaksanakan konsep dan gagasan ini diperlukan kekuasaan, karena hanya dengan kekuasaanlah menjadi instrumen untuk mengeksekusi konsep itu. Nah, disinilah bedanya yang sering saya katakan yang namanya politisi dengan pengamat. Kalau politisi punya konsep dan punya kekuasaan untuk mengeksekusi konsep. Kalau pengamat punya wawasan, punya wacana, punya pikiran, tetapi tidak punya kekuasaan sebagai instrumen untuk mengeksekusi konsep itu. Maka KIM, Koalisi Indonesia Maju, formatnya seperti itu. Dua hal ini, satu kesatuan, di satu sisi sebagai sebuah konsep, menjadi instrumen kepada rakyat, dan untuk apa? Untuk mendapatkan kekuasaan, dan kekuasaan ini setelah didapatkan digunakan ya seefektif mungkin dan produktif untuk melaksanakan konsep semata-mata untuk kepentingan rakyat. Nah, inilah nanti muncullah istilahnya. Ini saudara Ismail ini dari Istiqlal jadi paham. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada sesama manusia. Dalam perspektif politik praktis, sebaik-baik partai, sebaik-baik koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Maju, apabila memiliki karya-karya, memiliki prestasi, memiliki konsep, karya, prestasi, amal, dan konsep ini bermanfaat bagi rakyat. Nah, kalau ini yang terjadi, maka sebuah jaminan bahwa kepemimpinan Prabowo Gibran berhasil dan manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat, kemajuan bangsa dan lain-lain sebagainya. Dan bagaimana kelanjutan visi ini, keberhasilan ini harus dilihat sebagai sebuah eskalator menuju periode kedua ke depan. Itu cara berpikir. Nah, jadi ini baru utuh kita melihatnya. Kalau tidak kita lihat secara utuh, lihat sepotong-sepotong, itu pasti juga ada masalah. Nah, kenapa perlu sukses? Karena kita ingin, dan Ketua Umum Partai Golkar juga sudah menyampaikan ke saya ketika saya ketemu, bahwa kita ingin sukses ini. Kenapa kita ingin sukses? Karena visi kita ke depan menuju Indonesia emas. Bahwa kepemimpinan periode pertama bagi Prabowo ini harus sukses, dan ketika sukses dilihat sebagai sebuah eskalator menuju pada periode kedua. Dan selanjutnya sampai terwujud Indonesia emas tahun 2045.